Halo Borok Magers, apa kabarnya? Video kali ini kita akan mengisahkan petualangan sekelompok bajak laut untuk menemukan harta karun peninggalan kerajaan Goryeo. Kelompok bajak laut ini dipimpin oleh kapten bernama Haerang, perompak cantik yang menyelamatkan sekawanan bandit yang mengaku sebagai prajurit terbaik Goryeo. Bandit tersebut dipimpin oleh seseorang bernama Mochi. Sejak keduanya bergabung dalam satu kapal, tidak ada sehari pun waktu tenang. Kerap kali kedua kelompok bersitegang karena hal sepele. Suka dengan film petualangan dan aksi survive seorang bajak laut? Jangan sampai lewatkan alur cerita film satu ini ya. Tanpa basa-basi, yuk kita langsung aja ke cerita lengkapnya. Cekidot. Diawali tahun 1388 dengan hujan deras yang membasahi jenderal beserta para prajuritnya. Ia adalah Jubang, jenderal dari pasukan Goryeo. Mereka menjajah harta kerajaan saat negara itu sedang dalam kehancuran. Beserta harta yang berhasil didapatkan, mereka semua kabur ke laut disertai ombak dan badai yang terus menghantam kapal mereka. Scene berpindah ke masa kini. Seorang bos bandit bernama Mochi dengan beberapa anak buahnya sedang terombang-ambing di tengah laut. Kalau dilihat dari penampilannya, mereka udah berbulan-bulan mengambang di laut. Bos mereka membicarakan tentang istana Gyeongbokgung. Dari cerita bosnya, ternyata mereka bisa terdampar di tengah laut karena dikejar-kejar sama prajurit istana tersebut karena memakan bahan baku pilar Gyeongbokgung. Tak lama datang sebuah perahu besar yang dipimpin oleh seorang kapten wanita bernama Haerang. Mereka semua diselamatkan dan ikut ke atas kapal itu sudah selama 3 bulan. Kapal ini merupakan kapal nelayan tapi akan menjadi perompak jika mereka melihat kapal orang Jepang. Mochi sebagai pemimpin para bandit merasa gengsi dipimpin sama perompak wanita. Ia pun selalu kekeh ingin menjadi pemimpin di sana. Tapi di sisi lain, mereka sudah ditolong oleh Haerang. Jadi mau nggak mau, mereka harus nurut. Dari kejauhan terlihat sebuah kapal perompak Jepang. Hari ini Mochi ingin membuktikan kejantanan para bandit untuk melawan mereka. Sesuai sama yang mereka lihat, kapal Jepang itu mengira kalau mereka cuma kapal nelayan biasa. Para bandit melompat menyerang kapal Jepang dengan kecupuan mereka. Nah, Mochi memang berhasil melompat ke kapal itu. Tapi anak buahnya pada nyemplung ke laut. Karena udah terlanjur di atas kapal dan gengsi, jadi mau nggak mau dia harus lanjutin melawan pasukan perompak Jepang itu. Karena merasa kasihan, akhirnya Kapten Cantik mereka memberikan sebuah pedang mini untuk menguji dan melihat skill gelut si Mochi. Akhirnya dia berhasil mengalahkan semuanya dengan ending yang membagongkan. Semua orang Jepang diikat tak berdaya. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kapal perompak Jepang itu akan menuju sebuah pulau berisi harta karun. Pernyataan tersebut dibeberkan oleh seorang bocil jambul yang bilang bahwa kedatangan kapal Jepang ke Laut Joseon adalah untuk mencari harta karun. Sontak Haerang pun menjadi sangat tertarik mendengarnya. Ternyata salah satu anak buah dia juga sudah memegang peta harta karun tersebut. Dari peta itu tertulis logo Jubang. Mochi tahu kalau Jubang yang dimaksud pasti adalah Jenderal Jubang yang memimpin pengawalan kekaisaran Goryeo. Dengan kesepakatan si Kapten Cantik Nanjelita, mereka pun membentangkan layar dan mulai mencari harta karun tersebut. Perjalanan terus mereka lakukan, tapi karena kelamaan di air, Haerang menjadi udah nggak kenal lagi sama yang namanya daratan, membuat penelusuran mereka mentok di jurang. Kemudian Mochi meminta untuk memimpin perjalanan mereka. Lalu di saat itu mereka melihat seekor sapi yang lagi nyasar. Melihat hal tersebut, Mochi mengajak para bandit untuk menyantap sapi tersebut. Tapi rupanya sapi itu nggak sendirian. Karena di belakangnya ada pasukan sapi siap senggol bacok yang lagi berlari ke arah mereka. Haerang udah memperingatkan
Tapi karena mereka terlalu semangat, jadinya nggak kedengeran. Mochi diseruduk sampai terbawa jatuh ke jurang. Tapi ia masih selamat saat nyangkut di batang pohon. Mochi lihat sebuah gading dan ia pun membawa gading itu bersamanya. Setelah mengambil gading yang ada di Mochi, kini Hairang udah mulai paham sama gambar yang ada di peta yang mana gading itu adalah peta aslinya. Para bandit yang terluka lagi diobatin. Dan sekarang Hairang beri sebuah persyaratan. Ia akan berlayar untuk mencari harta karun hanya dengan membawa para perompak bersamanya. Jadi para bandit mau nggak mau harus menjadi perompak dan menjadi bawahannya. Mendengar hal itu, Mochi nggak mau posisinya sebagai pemimpin digantikan. Ia pun membuat sebuah pilihan. Siapa yang akan tinggal bersamanya akan menjadi pengikut setia untuknya. Tapi para bandit malah mengikuti perintah Hairang. Kita bisa tebak nggak ada yang mau diperintah sama Mochi. Hingga akhirnya mereka semua meninggalkannya. Di tempat yang berbeda ada sebuah pasukan perang. Seorang komandan pasukan sedang berdiskusi dengan komandan dari kekaisaran yang lain. Mereka berdua membicarakan tentang harta karun yang tersembunyi di suatu tempat. Kayaknya mereka juga tahu nih tentang harta karun yang lagi dikejar sama Hairang dan pasukannya. Para perompak melakukan party miras di kapal mereka, sedangkan Mochi cuma mainin kayu singkong doang. Ketika tengah malam memanfaatkan keadaan para perompak yang tidur nyenyak, diam-diam Mochi mencuri peta gading dari dalam kapal. Mengetahui hal itu, Hairang bersama para perompak mengikuti peta yang dibuat Mochi menuju ke rumah kosong di tengah hutan yang dijadikan tempat tinggal olehnya. Kemudian dengan perasaan murka, Hairang langsung memukul Mochi untuk menanyakan peta gading yang sudah ia curi. Tapi Mochi masih nggak mau ngasihin gading itu ke Hairang. Ternyata malam sebelumnya, Mochi naik ke kapal dan berhasil mencuri peta gading. Awalnya mantan bandit mergokin dia mencuri, tapi ujung-ujungnya dia ikut juga kabur dengan Mochi. Nah, pria ini bernama Maki. Ia menyuruh Mochi untuk pergi lebih dulu ke atas gunung untuk mengamankan situasi, dan jika semuanya aman, Maki akan menyusulnya ke atas gunung sesuai tanda yang diberikan Mochi. Nyatanya setelah Mochi mengamankan situasi dan sampai di atas gunung, Mochi pun tidak kunjung menemuinya. Ia pun ditolol-tololin sama mantan anak buahnya sendiri. Bukan cuma itu aja, Maki memanfaatkan nama Mochi sebagai penjual peta gading dan rumor itu sudah menjalar ke seberang lautan. Di sisi lain, Maki udah sampai ke suatu kerajaan. Ia bersama wanita yang mengaku sebagai Hairang. Mereka berdua sedang mencari orang kaya untuk ditipu. Nah, ia mengiming-imingi orang kaya untuk memeras mereka dengan cerita dan peta gading harta karun itu. Beruntungnya itu semua tidak bertahan lama. Mochi berhasil menemukan Maki. Ia juga bersama para perompak dan Hairang yang ori. Setelah bertemu dengan Hairang, Maki langsung mati kutu. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hairang pun mengikat mereka semua lalu dibawa kembali ke kapal. Mereka bertiga dijatuhi hukuman penggal karena berani berkhianat dan menipu Hairang. Nah, karena jiwa kepemimpinannya, Mochi siap menjadi orang pertama yang dipenggal. Tapi ia masih bisa melepaskan diri dan melawan mereka. Hairang udah tahu kalau pisau yang dipegang Mochi bisa nyelamatin dirinya dari hukuman penggal. Lalu mereka bertiga pun dibiarkan hidup dan menjadi budak pengangkat jangkar di dalam kapal. Di ruang meeting, mereka mencoba memecahkan misteri yang tersimpan dari gading gajah itu. Ternyata gading tersebut berasal dari seorang mantan prajurit Goryo.
Dari ukiran yang ada di atas kain itu merupakan sebuah kode yang hanya diketahui oleh para petinggi Goryeo. Di tempat yang berbeda, tiba-tiba Mochi membaca kode tersebut. Peta itu mengarahkan kita ke sebuah tempat. Disebutkan dalam kode itu yang mana itu adalah perairan laut yang memiliki arus kencang dan sebuah pusaran yang bisa menyeret mereka sampai ke dasar laut. Tanpa pikir panjang, Haerang membentangkan layar menuju ke sana. Haerang memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka menggunakan skoci. Mochi, Maki, dan penembak jitu ikut juga bersamanya dengan menggunakan kantung kemih babi yang diisi dengan udara. Mereka menyelam masuk ke dalam mengikuti arus laut. Arus itu terus membawa mereka sampai ke sebuah lubang dalam goa. Setelah ditelusuri, tidak ada banyak petunjuk atau jalan keluar di gua itu. Tapi nih, si Mochi selalu menemukan yang tidak bisa mereka temukan. Lorong itu membawa mereka ke sebuah ruang yang dipenuhi oleh kotak-kotak berisi gelas perak. Tapi yang dirumorkan bahwa harta karun yang disembunyikan berupa bertonton emas. Kemudian Mochi melihat sebuah bendera yang asing. Dan di bendera itu ada sebuah petunjuk yang belum ia ketahui. Di saat yang bersamaan datang sebuah serangan TNT dari luar menggemparkan langit dan tembok gua di sekitar mereka. Itu adalah ulah orang yang tadi rupanya. Ia bersama beberapa prajuritnya sudah sampai di goa tersebut. Mereka saling menyadari keberadaan. Dan di saat yang mendesak, Maki menemukan petunjuk dari bendera yang ada di hadapannya. Tapi buat sekarang mending kabur dulu deh. Haerang dan Mochi menahan mereka untuk membuat celah pelarian. Si penembak jitu juga datang untuk menyelamatkan kapten yang terluka. Rupanya pria tersebut bernama Buyung, komandan perang dari pasukan Tamna. Mereka berdua ternyata memiliki masa lalu yang buruk. Hyunso adalah seorang komandan yang kejam. Ia tega membunuh prajuritnya sendiri yang sedang terluka. Karena ia beranggapan bahwa seorang prajurit hanya punya dua pilihan, yaitu perang atau mati. Dan keinginannya menjadi raja sangatlah tinggi. Kemudian ia pun ditangkap oleh Mochi dan pasukannya karena tidak pantas menjadi raja dan berlaku sangat parah ke prajuritnya. Karena udah terpojok, Mochi kabur menyelam lagi ke dalam laut dengan memanfaatkan beban kotak harta dan membawa kantong kemih babi. Mochi berhasil menghindari kejaran Hyunso, kemudian Haerang datang menjemputnya. Mereka naik dengan membawa sisa-sisa kotak harta. Namun hal tak terduga terjadi. Seekor paus menyerang mereka. Hal itu pun membuat semua yang ada di atas kapal itu hampir terseret ke dalam laut bersama sang paus. Beruntungnya gak lama mereka berdua terlempar oleh paus itu, hingga mereka bisa kembali dengan selamat. Di hari selanjutnya, Maki membeberkan apa yang udah dia lihat dari peta bendera itu. Ia tahu kalau petunjuk mengarah ke Pulau Inazuma, yaitu Pulau Petir. Dia lalu bercerita kalau satu-satunya orang yang pernah menyeberangi lautan di sekitar pulau itu adalah Maki sendiri. Jadi udah dipastikan ia juga tahu jalan menuju ke sana. Begitu pula dengan Hyunso. Ia bersama prajurit andalannya sedang mempersiapkan kapal beserta senjata mereka. Maki masih kekeh gak mau ngasih tahu rute menuju ke Pulau Inazuma. Ia terus memperingati mereka dengan mengancam, kalau ke sono lu semua bakal mati, YG. Tapi Haerang gak peduli. Sama kayak perompak lainnya, mereka tetap memaksa buat pergi mendapatkan harta karun. Nah, untuk memberitahu rutenya, Maki meminta dirinya dijadikan kapten hanya untuk sampai ke tempat mematikan tersebut. Sungguh mengejutkan ketika terlihat Haerang tiba-tiba jadi tukang potong ikan. Maki bertingkah berkuasa dengan jabatan kaptennya untuk sementara.
Ia memarahi semua perompak dengan gaya sok kerasnya. Di hari berikutnya, mereka sudah berada di pinggir laut api laut yang mendidih. Di depan mereka juga mulai terbentang kabut membawa kilatan petir yang siap menyambar segala sesuatu yang ada di bawahnya. Karena Maki yang mengetahui Pulau Inazuma, ia tidak mengizinkan siapapun menggulung layar. Jadi mereka akan terus melaju menembus badai petir. Petir dan ombak besar terus menampar bagian kapal. Cuma Maki yang bisa memegang kemudi untuk menuntun mereka ke Inazuma. Sedangkan di belakang mereka udah ada kapal Hyunsou. Haerang turun tangan menahan kemudi. Kapal terus terombang-ambing menjatuhkan Haegum dan Maki. Beruntungnya mereka masih bisa terselamatkan. Dari kejadian mengerikan semalam yang mereka alami, terbitlah terang. Mereka semua berhasil keluar dari dalam badai. Lalu dari balik kabut terlihat sebuah pulau mengapung di hadapan mereka. Nah, dari situ mereka menaiki skoci untuk menjamah pulau tersebut. Di sisi lain, Hyunsou bersama bawahannya juga tiba di bagian lain dari pulau petir. Mereka terus menjelajah hutan masuk lebih dalam. Sama seperti yang dilakukan oleh para perompak. Sekarang Mochi berinisiatif untuk mendatangi bukit itu karena ia melihat ada keanehan dari tragedi alam tersebut. Rupanya dia masuk ke sebuah desa hangus yang tidak berpenghuni. Nah, di tengah desa itu ada 12 tombak dengan kepala-kepala yang digantung di atasnya bertuliskan pengkhianat. Gak lama kemudian Hyunsou bersama bawahannya juga tiba di sana. Hyunsou tahu kalau mereka adalah 12 kepala pendiri Joseon, para pengkhianat Goryeo. Kemudian saat akan mencabut tombak, mereka ada yang tersambar petir, ada juga yang terkena jebakan. Rupanya mereka gak perlu cabut semua tombak karena ada satu tombak yang menjadi kunci untuk menghindari semua petir dan jebakan yang sudah disiapkan. Di sisi lain pulau, Maki melihat seekor penguin yang keluar dengan menggigit emas. Setelah itu penguin tersebut menjadi maskot untuk mereka. Mereka yang sedang kegirangan tidak sadar kapal mereka sudah ditemukan dan lagi ditembakin sama pasukannya Hyunsou. Harta karun yang mereka cari benar-benar ada di bawah kaki mereka. Namun di saat itu juga Mochi kegep sama pasukan Hyunsou. Gak ada yang bisa mereka lakukan. Kapal mereka juga udah gak bisa bergerak lagi dan pasrah dengan keadaan sekarang. Haerang meminta kesetiaan mereka untuk bertarung bersama. Sebagai kapten yang diakui, ia berjanji tidak akan membiarkan siapapun mati di hadapannya. Alhasil mereka pun menjadi 2 tim. Para bandit akan pergi menuju ke Bukit Petir membantu Mochi. Dan para perompak di bawah perintah Haerang pergi untuk menyelamatkan kapal mereka. Sedangkan Maki bersama penguin pergi mencari emas. Lalu pertarungan pun pecah di 2 tempat yang berbeda. Hyunsou mendapat kenyataan yang pahit karena kotak yang mereka angkat hanya berisi sebuah topeng. Dengan memanfaatkan kesempatan, Mochi mencomot topeng naga dari tangan Hyunsou. Nah, Mochi menyadari kalau topeng ini adalah sebuah petunjuk lain yang masih ada pintu masuk menuju harta emas yang mereka cari. Mochi memprovokasi Hyunsou untuk menantangnya berduel. Tidak ia sadari, topeng yang ada di tangan Mochi jatuh ke laut. Tapi beruntungnya ada Maki yang melompat masuk ke dalam laut dan terbawa berenang bersama si penguin. Dari tengah laut, ia melihat sebuah goa yang mirip dengan bentuk topeng naga itu. Di sisi lain, pecahnya peperangan keduanya memicu ledakan besar sampai ke permukaan. Haerang berhasil menyelamatkan krunya yang tersisa dari atas koci. Kanggung mulai menembaki para prajurit yang ada di atas kapal mereka. Haerang bersama yang lainnya pun naik ke atas kapal mereka untuk bertarung. Sekarang Maki bisa sedikit berguna lah. Ia mengikuti arus ombak untuk masuk ke goa dan menemukan sebuah kapal di dalamnya. Kapal itu dipenuhi para penguin dan puluhan kotak emas.
Tapi sebelum mendapatkan harta tersebut, Maki dihakimi dulu nih sama penguin penghuni kapal. Pertarungan masih terus berkecamuk nih di atas kapal. Dari balik Haerang, datang Maki dengan kapal penuh harta menyelamatkan Haerang sambil dipatok penguin. Pertarungan Hyunso dan Mochi masih seru nih. Mereka terus berduel satu sama lain sambil menghindari sembaran petir. Seketika cuaca di sekitar mereka berubah menghilangkan kabut dan memperlihatkan sebuah kapal yang berkilau berlayar di atas laut. Saat para perompak berhasil menaiki kapal itu, tiba-tiba dasar laut yang ada di bawah mereka menyemburkan lahar dan membuat pusaran air yang sangat dahsyat. Laut itu juga menyemburkan tembakan api membakar segala sesuatu yang ada di atasnya. Kemudian membuat sebuah gelombang tsunami. Tentu para perompak sangat mempercayai kapten cantiknya itu. Akhirnya Haerang berhasil membawa mereka semua dengan selamat. Mochi dan para bandit yang masih ada di Bukit Petir itu juga ikut merasakan senang dengan keberhasilan kapten mereka. Pada akhirnya, Mochi berhasil TKO Hyunso dengan petir milik Zeus. Para bandit turun kembali menuju bukit dan berkumpul kembali dengan para perompak. Meski penuh luka, mereka semua selamat dengan ruh yang masih ada di dalam kandung badan. Hehe. Akhirnya para bandit dan perompak bersatu menjadi satu keluarga yang bahagia. Endingnya semua bajak laut berhasil membawa harta karun dan film pun berakhir. Tamat, ending yang mengecrotkan. Terima kasih untuk semua viewers yang udah support channel Damdam ini ya. Jangan lupa juga untuk di like, comment, and subscribe Damdam Story ya. Bye bye.